Oke. Selanjutnya, setelah kalian sudah melihat penjelasan tentang latihan halaman 34, kita lanjutkan materi terakhir untuk bab 1 ya. Ini adalah materi terakhir di bab 1. Jadi kalau setelah materi ini selesai, nanti minggu depan kita lanjutkan di ulangan harian bab 1 ya. Oke, materi yang terakhir adalah tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke. Apa itu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar? Itu adalah menyatakan pecahan yang penyebutnya berupa bilangan bentuk akar. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu pecahan, ya pecahan itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Pembilang itu yang di atas, kemudian penyebut itu kan yang di bawah. Jadi kalau ada sebuah pecahan, penyebutnya itu ada bentuk akarnya, itu berarti belum rasional. Jadi kalau ketemu pecahan, penyebutnya adalah bentuk akar, harus dirasionalkan dulu. Ya, bagaimana caranya? Di situ Bu Swa kasih cara umum merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ya, contoh yang pertama di situ ada bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama itu ada A per akar B. Bisa dilihat di situ itu kan A-nya sebagai pembilang, kemudian akar B-nya sebagai penyebut. Nah, karena di situ penyebutnya adalah bentuk akar, jadi harus kita rasionalkan dulu. Cara merasionalkannya bagaimana? Kita lihat di situ jika ada A per akar B, maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Jadi kita ambil bentuk akar sesuai dengan penyebutnya. Ya, karena di situ penyebutnya adalah akar B, berarti langsung kita kalikan dengan akar B per akar B. Kenapa dikalikan dengan akar B per akar B? Karena supaya nanti penyebutnya rasional ya. Nah, akar B per akar B itu kan 1 ya, jadi nanti tidak merubah nilai dari pecahan itu. Makanya kita kalikan dengan akar B per akar B. Jadi pembilang dan penyebutnya harus sama supaya tidak merubah dari nilai pecahan itu. Gitu ya. Jadi kita ambil aja nanti akarnya berapa, penyebutnya berapa, tinggal kita kalikan dengan penyebutnya. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2, bentuk nomor 2 itu ada A per B akar C. Ya, di situ penyebutnya adalah B akar C. Nah, karena di situ penyebutnya bentuk akar, jadi cara merasionalkannya seperti itu ya. A per B akar C dikali akar C per akar C. Sama seperti nomor 1 tadi ya, jadi kita ambil bentuk akarnya aja. Ya, jadi akar C per akar C-nya aja yang kita ambil. Jadi B-nya nggak usah kita ambil untuk perkaliannya. Gitu ya. Yang nomor 3 bentuknya adalah A per akar B ditambah akar C. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 tadi penyebutnya hanya terdiri dari satu suku ya. Akar B itu kan cuma satu suku. Kemudian B akar C juga cuma satu suku. Nah, kalau yang nomor 3 dan nomor 4 itu penyebutnya terdiri dari dua suku. Ya. Suku itu kan dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Jadi makanya yang nomor 3 itu penyebutnya dua suku. Nah, kalau misalnya penyebutnya terdiri dari dua suku, maka kita kalikannya dengan lawan dari operasi penyebutnya. Kalau penyebutnya operasi penjumlahan, berarti kita kalikannya dengan operasi pengurangan. Begitu juga sebaliknya, kalau penyebutnya pengurangan, berarti kita kalikan dengan penjumlahan gitu. Jadi dikalikan dengan lawannya, ya. Yang nomor 3, cara merasionalkannya adalah jadi A per akar B ditambah akar C dikali akar B min akar C per akar B min akar C. Jadi sama ya, pembilang dan penyebutnya sama itu akar B min akar C sama. Pembilangnya akar B min akar C, penyebutnya juga akar B min akar C. Ya, kenapa di situ min? Karena lawan dari positif gitu kan. Oke, untuk yang nomor 4, bentuk nomor 4 A per akar B min akar C. Jadi cara merasionalkannya, karena di situ penyebutnya pengurangan, berarti kita kalikannya dengan penjumlahan dari penyebutnya. Jadi A per akar B min akar C dikali akar B plus akar C per akar B plus akar C. Gitu ya. Oke, itu adalah 4 bentuk merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang selanjutnya contohnya di situ Bu Swa ambil dari buku paket halaman 41. Ya, jadi halaman 41 nanti untuk besok ya latihannya. Hari ini latihannya di halaman 34 dulu yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, contoh yang nomor 1 di situ ada 1 per akar 5.
Nah, di situ berarti bisa kita lihat itu adalah bentuk ke-1 dari yang udah buswa kotak merah tadi. 1 per akar 5 itu adalah bentuk ke-1. Berarti cara merasionalkannya adalah 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 ya. Jadi penyebutnya kan akar 5. Jadi kita ambilnya akar 5 per akar 5. Kalau sudah tinggal kita kalikan aja ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 kali akar 5 per akar 5 dikali akar 5 ya. 1 kali akar 5 ya tetap ya 1 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di situ. Yang perlu kalian ingat bahwa kalau ada perkalian bentuk akar itu kan langsung dikalikan aja ya bilangannya. Jadi kalau ada akar 5 dikali akar 5 itu berarti akar 25. Nah, akar 25 itu kan 5 itu sendiri ya. Jadi untuk mempercepat perhitungan, kalau ada akar 5 dikali akar 5 ya hasilnya 5 itu sendiri gitu. Otomatis akarnya hilang. Ya. Jadi ada akar A dikali akar A ya berarti A itu sendiri hasilnya gitu. Akar 7 dikali akar 7 ya 7 itu sendiri hasilnya gitu. Jadi nanti biar cepet aja ngitungnya. Akar 10 dikali akar 10 ya 10 gitu. Jadi tinggal dihilangkan aja akarnya gitu ya. Jadi untuk yang nomor 1 hasilnya adalah 1 per 5 akar 5 gitu ya nomor 1. Nomor 2, Bu Swa ambil contoh nomor 2. Nomor 2 ada akar 15 per akar 16. Oke. Nah, di situ berarti masih sama seperti contoh nomor 1, pasti sama seperti bentuk nomor 1 ya. Berarti tinggal kita kalikan dengan akar 6 per akar 6 karena di situ penyebutnya kan akar 6 ya. Udah. Kemudian langsung dikalikan aja pembilang kali pembilang berarti akar 15 dikali akar 6 itu akar 90. Kemudian akar 6 dikali akar 6, 6 gitu ya tadi, langsung aja. Nah, kemudian yang akar 90 bisa kita sederhanakan ya, seperti biasa kita menyederhanakan bentuk akar. Akar 90 bisa kita rubah menjadi 9 kali 10. Ya, 9 kali 10 berarti 9-nya kita akarin jadi 3. Jadi 3 akar 10 per 6. Kemudian hasilnya jadi 3 per 6 akar 10. Nah, 3 per 6-nya itu bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau ada pecahan yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dengan cara membagi bilangan yang sama. Jadi pembilang sama penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, 3 sama 6 sama-sama dibagi 3 ya. 3 bagi 3 itu kan 1. Kemudian 6 dibagi 3, 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2 akar 10. Oke, itu contoh nomor 1 dan 2. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 3. Di situ ada 5 akar 3 per 2 akar 5. Nah, lihat di situ penyebutnya adalah 2 akar 5. Karena penyebutnya 2 akar 5, berarti yang kita ambil akar 5-nya aja ya. Bentuk akarnya aja yang kita ambil. Sehingga bentuk rasionalnya menjadi 5 akar 3 per 2 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Ya. Oke, 5 akar 3 dikali akar 5 berarti jadi 5 akar 15. Oke, jadi 5 itu sendiri ya di depan akar ya, karena dia di luar. Kemudian yang di dalam akar tinggal kita kalikan 3 kali 5. Jadi 5 akar 15 per 2 dikali 5. Ya, 5-nya dari akar 5 kali akar 5 ya, kan hasilnya 5 itu sendiri. Oke, jadi hasilnya adalah 5 per 10 akar 15. Sama tadi 5 per 10-nya kita sederhanakan jadi 1 per 2 akar 15 gitu ya. Yang nomor 4, untuk yang nomor 4 itu ada 9 per 4 min akar 7. Ya, karena di situ penyebutnya pengurangan, berarti cara merasionalkannya tinggal kita kalikan dengan lawan dari penyebutnya, berarti penjumlahan ya. Jadi 9 per 4 min akar 7 dikali 4 ditambah akar 7 per 4 ditambah akar 7. Gitu ya, karena tadi kan penyebutnya 4 min akar 7, berarti lawannya adalah 4 ditambah akar 7. Oke, langsung saja kita kalikan ya, berarti 9 dikalikan dengan 4 ditambah akar 7, 4 tambah akar 7-nya kita kurung ya, karena dia terdiri dari 2 suku. Jadi masih di dalam kurung aja. Kemudian yang di bawah, itu berarti 4 kita kalikan dengan 4, kemudian yang akar 7 kita kalikan dengan akar 7. Pengurangan ya, karena kalau negatif dikali positif, itu kan hasilnya negatif, maka jadi pengurangan itu penyebutnya. Oke, jadi 9 dikali 4 ditambah akar 7 per 16. 16 itu didapat dari 4 kali 4.
Kemudian dikurangi 7, 7 didapat dari akar 7 dikali akar 7, itu kan hasilnya 7 itu sendiri ya. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 9 dikali 4 tambah akar 7 per 9. Jadi 9-nya kita coret aja karena sama. Kalau misalnya angkanya beda berarti ya tinggal disederhanakan aja. Ya, sama kayak tadi 5 per 10 itu kan sama-sama dibagi 5 gitu ya. Kalau di sini karena sama-sama 9 ya berarti habis ya, kita bagikan habis. Jadi hasilnya tinggal 4 ditambah akar 7. Oke, untuk yang nomor 5. Nomor 5 itu ada 6 akar 5 per akar 5 dikurangi akar 2. Karena di situ bawahnya itu kan pengurangan ya. Berarti lawannya adalah penjumlahan. Jadi bentuknya seperti itu, bisa kalian lihat sendiri ya, hampir sama seperti tadi yang nomor 4. Oke, jadi 6 akar 5 dikali akar 5 ditambah akar 2 per 5 dikurang 2. 5 didapat dari akar 5 kali akar 5. Kemudian 2 didapat dari akar 2 dikali akar 2. Gitu ya, pengurangan karena negatif kali positif jadi pengurangan ya bawahnya. Oke, kemudian 6 akar 5 dikali akar 5 plus akar 2 per 3. Nah, 6 sama 3-nya dibagi ya. Kayak tadi kan 9 bagi 9 habis, kalau ini 6 dibagi 3 kan hasilnya 2 ya. Jadi 2 akar 5 dalam kurung akar 5 ditambah akar 2. Oke, kita kalikan. 2 akar 5 dikali akar 5. Karena kalau di dalam kurung itu berarti harus dikalikan satu per satu ya. 2 akar 5 dikali akar 5. Kemudian 2 akar 5 dikali akar 2. Jadi harus kita kalikan semua dengan 2 akar 5. 2 akar 5 dikali akar 5 itu kan jadi 2 kali 5 ya. 5-nya itu dapat dari akar 5 kali akar 5. Kemudian yang belakang 2 akar 5 dikali akar 2 itu berarti 2 kali akar 10 ya. Akar 5 dikali akar 2 itu kan akar 10 ya. Karena nggak sama berarti dikalikan bilangannya. Kalau misalnya akar 5 kali akar 5 kan sama. Kalau sama berarti otomatis hasilnya bilangan itu sendiri. Karena akar 5 sama akar 2 beda berarti bilangannya dikalikan. Gitu ya. Jadi 2 kali 5 ditambah 2 akar 10. Hasilnya adalah 10 ditambah 2 akar 10. Nah, di situ sudah nggak bisa dikerjakan lagi ya. Kenapa? Karena kan 10 itu bilangan bulat sendiri. Kalau 2 akar 10 kan ada bentuk akarnya. Jadi itu tidak sejenis. Jadi tidak bisa kita hasilkan jadi 12 akar 10 itu nggak bisa. Ya, jadi kalau bilangan bulat dan bilangan bentuk akar itu nggak bisa dijumlahkan ya. Kemarin kan syaratnya kalau penjumlahan itu bentuk akarnya harus sama. Jadi kalau nggak sama ya nggak bisa ditambahin. Jadi itu sudah selesai, hasilnya adalah 10 ditambah 2 akar 10. Itu ya. Itu untuk penjelasan tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini materi terakhir di bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.